Di tengah aula pernikahan yang megah di pusat Jakarta, dengan ratusan tamu undangan berpakaian terbaik mereka, aku berdiri gemetar di altar. Kerudung putih tipis yang menutupi wajahku baru saja diangkat oleh tangan Budi, pria yang seharusnya menjadi suamiku hari ini, tapi bukan dia yang aku lihat. Dengan napas tertahan, aku langsung meraih tangan Sari yang berdiri di sampingku sebagai pendamping pengantin, jari-jari kami saling menggenggam erat, dan dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, aku berkata, "Ini istriku yang sebenarnya." Ruangan langsung hening sejenak, kemudian meledak dalam bisik-bisik kaget dan teriakan ibuku yang histeris dari barisan depan. "Rina! Apa yang kamu lakukan?" jeritnya sambil berlari mendekat, tangannya menutup mulut seolah aku baru saja membunuh seseorang. Budi mundur selangkah, wajahnya memucat seperti kertas, sementara ayahku bangkit dari kursi dengan wajah merah padam, urat di lehernya menonjol. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran ketakutan dan kelegaan yang selama bertahun-tahun kami pendam. Aku tahu saat itu hidupku baru saja berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali. Tangan Sari gemetar di genggamanku, tapi dia tidak melepaskan. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang aku miliki sekarang. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel, bisik-bisik berubah menjadi teriakan marah dari kerabat dekat. "Ini tidak mungkin. Keluarga kita akan malu," teriak bibi dari pihak ayah. Aku merasakan dunia berputar, tapi aku tidak mundur. Sudah terlalu lama aku menahan semuanya. Beberapa saat kemudian, ayahku menarik lenganku kasar, menyeretku ke ruang belakang aula sementara ibu mengikuti dengan air mata mengalir. "Kamu gila, Rina. Kamu ingin menghancurkan nama baik keluarga kita," bentak ayahku, suaranya rendah tapi penuh amarah yang selama ini aku takutkan. Sari mencoba mengikuti, tapi seorang sepupu menghalanginya. Aku melihat matanya dari kejauhan, penuh kekhawatiran. Di ruang belakang itu, aku duduk di kursi kayu dingin, gaun pengantinku yang mahal terasa seperti belenggu. Semua ini dimulai 5 tahun lalu, saat aku masih kuliah di Universitas Indonesia. Aku bertemu Sari di kelas sastra. Dia duduk di bangku belakang, rambut panjangnya tergerai, senyumnya sederhana tapi cukup untuk membuat hatiku berdegup tidak karuan. Kami mulai dekat sebagai teman, tapi lambat laun, setiap obrolan malam hari di kosanku, setiap pelukan saat ujian selesai, semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kami tidak pernah bilang apa-apa, karena di Indonesia ini, cinta seperti kami adalah dosa bagi banyak orang. Keluargaku sangat konservatif. Ayah pemilik perusahaan tekstil kecil di Jakarta, ibu guru agama di masjid lingkungan. Mereka mengharapkan aku menikah dengan pria baik-baik, melahirkan cucu, melanjutkan garis keturunan. Aku ingat malam pertama kami benar-benar mengakui perasaan. Kami sedang di Bandung, liburan akhir pekan, hujan deras di luar penginapan kecil. Sari memegang tanganku dan berkata pelan, "Aku tidak bisa lagi berpura-pura, Rina. Aku mencintaimu." Air mataku jatuh, tapi aku membalas ciumannya. Itu adalah awal dari rahasia kami yang indah sekaligus menyiksa. Kami bertemu diam-diam, di kai pinggir jalan, di apartemen teman, selalu takut ada yang tahu. Tapi tekanan mulai datang 2 tahun lalu. Bisnis ayah bangkrut karena pandemi, hutang menumpuk. Satu-satunya jalan keluar adalah menikahkanku dengan Budi, anak konglomerat yang perusahaan ayahnya bisa selamatkan bisnis kami. Ini demi keluarga,
Rina, kata ayahku saat itu, suaranya tegas tidak bisa dibantah. Aku menolak berkali-kali, tapi ibu menangis setiap hari, adikku yang masih sekolah terancam putus sekolah. Aku melihat Sari setiap malam, dia memelukku dan bilang, kamu tidak harus lakukan ini. Tapi aku tahu, jika aku tolak, keluargaku hancur. Sekarang, di ruang belakang aula, ayahku masih berteriak. Kamu pikir ini mainan? Kamu ingin kami semua ditertawakan orang? Aku mengangkat wajah, air mata mengalir. Aku sudah lelah berbohong, Pak. Sari adalah segalanya bagiku. Ibuku meraung, kamu membawa malu besar, nak. Di luar, suara Budi terdengar marah berbicara dengan keluarganya. Aku tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bebas. Malam itu, setelah kekacauan di aula, keluargaku memaksa aku pulang ke rumah di kawasan Menteng. Gaun pengantin masih melekat di tubuhku ketika ayah mengunci pintu kamar dan duduk di depanku dengan wajah yang belum pernah aku lihat seburuk itu. Besok pagi kamu akan minta maaf kepada keluarga Budi. Kita bilang kamu stres karena persiapan pernikahan. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak. Aku tidak akan bohong lagi. Ibuku duduk di samping, tangannya memegang rosario yang selalu dia bawa. Kamu tahu apa akibatnya? Tetangga akan bicara. Bisnis ayahmu sudah hampir bangkrut. Kalau ini tersebar, kita tidak punya apa-apa lagi. Aku menatap lantai marmer dingin. Kenangan 5 tahun lalu kembali lagi. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di perusahaan ayah sebagai manajer pemasaran. Sari pindah ke Jakarta mengikuti aku bekerja sebagai guru swasta. Kami menyewa apartemen kecil di daerah Kemang, pura-pura sebagai sahabat kos. Setiap malam setelah orang tua tidur, aku menyelinap keluar untuk bertemu dia. Kami memasak bersama, menonton film sambil berpegangan tangan, berbisik rencana masa depan yang mustahil. Suatu hari kita akan pergi ke Bali, tinggal di ila kecil, tidak ada yang tahu, kata Sari sambil mencium keningku. Tapi tekanan keluarga semakin berat. Ayah sering membawa Budi ke rumah untuk makan malam. Pria itu baik, sopan, kaya, tapi setiap kali dia menyentuh tanganku, aku merasa mual. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku bisa belajar mencintainya demi keluarga. Sari tahu, dia tidak pernah marah, hanya matanya yang semakin sedih. Kalau kamu memilih dia, aku akan pergi, katanya suatu malam di apartemen, suaranya bergetar. Aku memeluknya erat. Aku tidak akan pernah memilih siapapun selain kamu. Tapi kata-kata itu hanyalah janji di tengah badai. Keesokan harinya setelah kekacauan pernikahan, Sari datang ke rumahku diam-diam lewat pintu belakang. Kami bertemu di taman belakang, di bawah pohon mangga besar. Kamu baik-baik saja, tanyanya sambil memegang pipiku. Aku mengangguk, tapi air mata jatuh lagi. Mereka ingin aku menikah tetap dengan Budi minggu depan, katanya ini skandal yang harus ditutup. Sari menggeleng. Kita kabur saja, Rina. Aku sudah siapkan tiket ke Surabaya. Di sana kita mulai hidup baru. Aku ingin bilang ya, tapi bayangan wajah ibuku yang menangis semalaman membuatku ragu. Aku tidak bisa tinggalkan mereka begitu saja, Sari. Mereka adalah keluargaku. Sari melepaskan tangannya pelan. Kalau begitu, aku yang akan pergi.
Aku tidak tahan melihat kamu menderita seperti ini. Kata-katanya seperti pisau. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memandang foto kami berdua yang disembunyikan di laci. Aku ingat bagaimana kami pernah berdebat hebat tentang masa depan. Sari ingin aku jujur kepada keluarga sejak dulu, tapi aku takut. Kamu selalu pilih keluarga daripada aku, katanya suatu kali. Itu benar, dan sekarang aku membayar harganya. Pagi harinya, Budi datang ke rumah. Dia duduk di ruang tamu, wajahnya masih pucat. Aku mau bicara berdua dengan Rina. Ayah mengangguk, meninggalkan kami. Budi menatapku lama. Aku sudah curiga sejak lama, Rina. Tapi aku tetap mau menikah. Demi bisnis. Kamu bisa tetap bertemu dia, asal rahasia. Tawaran itu membuatku muak. Aku tidak mau hidup seperti itu, Budi. Aku mencintai Sari. Dia tertawa pahit. Kamu pikir masyarakat akan terima? Kamu akan kehilangan segalanya. 2 hari setelah kejadian di aula, berita sudah menyebar di grup keluarga besar. Ponselku penuh pesan kutukan dari bibi, paman, bahkan sepupu yang dulu dekat denganku. Kamu membawa aib besar bagi marga kita, tulis satu pesan. Aku duduk di meja makan, sarapan tidak tersentuh. Ibuku meletakkan secangkir teh di depanku, matanya bengkak. Nak, pikirkan lagi. Budi masih mau menerima. Kita bisa bilang kamu sakit jiwa sementara, nanti semuanya kembali normal. Aku menggeleng. Ibu, aku bukan sakit. Aku hanya mencintai orang yang salah menurut kalian. Kenangan semakin jelas. Bulan sebelum pernikahan, ayah memaksa aku bertunangan dengan Budi di sebuah hotel mewah di Bali. Sari ikut sebagai sahabat, tapi aku melihat dia menangis di kamar mandi. Malam itu setelah pesta, aku menyelinap ke kamar Sari. Kami berpelukan lama tanpa kata. Aku tidak kuat lagi melihat kamu di samping dia, bisiknya. Aku menciumnya, berjanji bahwa ini yang terakhir. Tapi janji itu hancur ketika ayah mengumumkan tanggal pernikahan di depan semua kerabat. Aku terjebak. Sekarang, di hari ketiga, Sari menelepon. Aku sudah di stasiun, Rina. Tiket ke Surabaya sudah di tangan. Kalau kamu mau ikut, aku tunggu sampai sore. Suaranya tenang, tapi aku tahu dia menangis. Aku memandang keluar jendela, melihat ayahku berbicara dengan pengacara di teras, membahas cara menutup skandal. Adikku yang berusia 16 tahun masuk ke kamar, matanya merah. Kak, kalau kakak pergi, aku yang harus menikah dengan siapa? Mereka bilang bisnis akan hancur. Kata-katanya seperti batu di dada. Aku memeluk adikku erat. Makan kakak. Sore harinya, aku pergi ke apartemen Sari. Pintu terbuka, tasnya sudah dikemas. Aku tidak bisa memilihmu sekarang, kataku pelan. Sari tersenyum sedih. Aku tahu. Kamu selalu begini. Tapi kali ini aku tidak akan menunggu lagi. Dia memelukku untuk terakhir kali, lalu pergi. Aku berdiri sendirian di apartemen kosong, menangis sampai tidak ada air mata lagi. Malam itu aku kembali ke rumah, dan ayah mengumumkan bahwa pernikahan dengan Budi akan diadakan lagi minggu depan, dengan upacara kecil saja, tanpa media. Aku merasa seperti mayat hidup. Setiap malam aku menulis pesan untuk Sari yang tidak pernah kukirim.
Aku ingat saat kami pertama kali berciuman di pantai Parangtritis saat liburan rahasia. Angin laut, tangan kami saling genggam, janji bahwa suatu hari dunia akan menerima kami. Tapi dunia tidak pernah berubah. Keluargaku mengatur pertemuan dengan psikolog, katanya untuk mengobati kelainan deku. Aku pergi, tapi hanya diam saja. Di dalam hati, aku tahu aku tidak salah. Cinta kami murni. Seminggu berlalu dalam ketegangan. Persiapan pernikahan kedua dilakukan diam-diam, gaun baru sudah dijahit, undangan terbatas hanya keluarga inti. Budi datang setiap hari, berusaha meyakinkanku dengan hadiah dan kata-kata manis. Kita bisa bahagia, Rina. Aku tidak akan tanya tentang masa lalu. Tapi setiap kali dia bicara, aku hanya melihat Sari di benakku. Aku sering pergi ke taman tempat kami dulu bertemu, duduk sendirian, memandang oto lama di ponsel. Suatu malam, Sari tiba-tiba muncul di depan rumah. Dia berdiri di pagar, rambutnya acak-acakan karena hujan. Aku menyelinap keluar. "Kenapa kamu kembali?" tanyaku. Dia memegang tanganku. Aku tidak bisa pergi. Aku mencoba, tapi hatiku tetap di sini. Kami berpelukan di bawah hujan, air mata bercampur air hujan. "Mari kita lawan bersama," bisiknya. Aku ingin bilang ya, tapi bayangan ayah yang sakit karena stres bisnis membuatku ragu lagi. Keesokan harinya terjadi konfrontasi besar. Ayah memanggil seluruh keluarga besar ke rumah. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, wajah semua serius. "Kamu harus pilih, Rina. Keluarga atau itu," kata ayah sambil menunjuk Otosari yang entah bagaimana mereka dapatkan. Ibuku menangis tanpa suara. Adikku memandang lantai. Aku berdiri di tengah, tangan gemetar. Aku mencintai Sari. Dia bukan itu. Dia orang yang membuat aku merasa hidup. Salah satu paman berdiri, suaranya keras. "Kamu mau kami semua miskin gara-gara nafsu sesatmu." Kata-kata itu menyakitkan. Aku merasa seperti ditampar. Malam itu aku menelepon Sari. Mereka mengancam akan memutus hubungan sepenuhnya. Sari diam lama. "Kalau begitu, aku yang akan pergi selamanya. Aku tidak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga." Telepon ditutup. Aku menangis sepanjang malam. Tapi pagi harinya, sesuatu berubah. Aku melihat ibuku duduk sendirian di teras, memandang oto pernikahan orang tuanya. "Ibu, kalau ibu jadi aku, apa yang ibu lakukan?" tanyaku pelan. Ibuku menoleh, matanya lelah. "Aku tidak tahu, Nak. Tapi aku tahu, hidup tanpa cinta adalah neraka." Kata-katanya seperti angin segar. Untuk pertama kalinya, ada celah harapan. Hari pernikahan kedua tiba lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aula yang sama, tapi kali ini hanya 50 tamu. Aku memakai gaun yang sama, kerudung yang sama. Budi berdiri di altar, senyumnya dipaksakan. Sari tidak diundang, tapi aku tahu dia ada di luar, menunggu keputusanku. Selama persiapan, aku terus berpikir. Setiap langkah menuju altar terasa berat. Aku ingat semua momen bersama Sari, tertawa di pantai, menangis bersama saat ujian, berpelukan saat sakit. Itu lebih berharga daripada apapun. Saat upacara dimulai, imam mulai membaca ijab kabul. Aku mendengar suaraku sendiri menjawab, tidak, pelan. Semua orang terkejut.
Budi menatapku bingung. Rina, apa? Aku melepaskan tangannya. Aku tidak bisa. Aku mencintai Sari. Ruangan kembali hening, tapi kali ini aku sudah siap. Aku berjalan keluar aula, meninggalkan semuanya. Di luar, Sari menunggu dengan mobil kecilnya. Aku berlari memeluknya. Aku memilihmu. Sekarang dan selamanya. Kami mengemudi menuju apartemen lama. Malam itu kami bicara panjang. Kamu yakin? Tanya Sari. Aku mengangguk. Aku sudah lelah lari dari diri sendiri. Kami tidur berpelukan untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. 6 bulan kemudian, hidup kami berubah total. Ayah tidak mau bicara lagi, bisnisnya memang hampir bangkrut, tapi Budi tetap membantu sebagai teman. Ibuku kadang mengirim pesan diam-diam, bertanya kabarku. Adikku mulai kuliah dengan beasiswa yang aku usahakan. Masyarakat masih bergosip, tapi kami pindah ke Bandung membuka kai kecil bernama Sari Rina. Setiap hari, kami melayani pelanggan dengan senyum, tangan saling genggam di bawah meja. Suatu sore, Sari memelukku dari belakang saat aku membuat kopi. Terima kasih sudah berani. Aku membalik badan, menciumnya lembut. Kamu yang memberi aku kekuatan. Kami tahu perjuangan belum selesai. Tetangga kadang memandang aneh, keluarga besar masih menolak undangan kami. Tapi kami bahagia. Cinta kami adalah pilihan yang benar. Apakah aku melakukan hal yang benar dengan mengorbankan keluarga demi cinta? Atau seharusnya aku tetap diam dan hidup dalam kebohongan? Kamu yang memutuskan, benar atau salah.